Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Money from Crypto pada segmen seruput kripto. Hari ini tanggal 21 April tahun 2022 kita akan melihat kabar terbaru tentang dunia cryptocurrency. Sebelumnya, disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa channel ini bukan merupakan channel yang berisi saran keuangan. Channel ini hanya bersifat edukasi dan hiburan saja. Selalu lakukan riset mendalam sebelum masuk di dunia cryptocurrency karena volatilitas di dunia ini sangat tinggi. Pertama, kita akan melihat kapitalisasi pasar kripto secara global ya. Nah, market cap kripto hari ini adalah 27.517,38 triliun rupiah atau turun 0,34% dari hari kemarin seperti itu. Nah, pasar berarti sedang bearish ya. Mari kita lihat berita-beritanya. Oke, berita pertama datang dari Coinbase ya, seperti yang dikutip dari CoinMarketCap. Coinbase sekarang bermitra dengan OX Protocol ya, yang mana mereka akan meluncurkan platform NFT mereka dalam bentuk beta seperti itu. Nah, Coinbase telah bermitra dengan OX Protocol, yaitu sebuah perusahaan pengembangan infrastruktur protokol terdesentralisasi yang telah melayani standar sumber terbuka terpercaya ya untuk pertukaran NFT di seluruh blockchain. Ya, kemitraan ini juga melihat Coinbase meluncurkan platform NFT-nya ya dalam fase beta. Nah, kemitraan ini akan membawa keahlian si OX protokol ini dalam pertukaran NFT multi-chain atau multi-rantai ya ke platform NFT-nya Coinbase yang akan datang. Nah, didukung oleh fitur hemat gas yang pertama. Nah, menurut Coinbase, fase uji beta untuk Coinbase NFT akan memungkinkan pengguna terpilih yang dipilih untuk program beta itu untuk membeli dan menjual NFT dengan menggunakan dompet penyimpanan mandiri mereka. Oke, berita kedua datang dari Porsche ya di Maryland sana. Nah, dealer Porsche di Maryland itu sekarang menerima pembayaran Bitcoin. Nah, di sini BitPay mengumumkan bahwa dealer Porsche di wilayah Baltimore sekarang akan menerima Bitcoin dan cryptocurrency lainnya sebagai pembayaran untuk kendaraannya. Nah, Porsche 1000 dealer di Maryland, Amerika Serikat sekarang menerima Bitcoin dan cryptocurrency lainnya untuk pembelian kendaraan. Jadi BitPay memungkinkan Porsche 1000 menerima cryptocurrency sebagai pembayaran melalui layanan mereka ya, yang dirancang untuk mempermudah pemrosesan pembayaran kripto. Nah, alat BitPay ini akan melindungi bisnis dari volatilitas harga Bitcoin ya, dengan menjamin pedagang itu menerima jumlah dolar yang sesuai secara penuh pada saat pembelian seperti itu. Selanjutnya datang dari Decrypt ya. Nah, pemerintah Amerika Serikat itu memberikan sanksi pada penambang Rusia. Jadi, Departemen Keuangan itu menambahkan Bitriver yang berbasis di Moskow itu ke dalam daftar warga negara yang ditunjuk secara khusus seperti itu. Jadi pemerintah AS itu hari ini memberi sanksi ya kepada penambang Bitcoin Rusia ya, dengan kantor pengawasan aset asing Departemen Keuangan itu menempatkan Bitriver yang berbasis di Moskow itu pada daftar negara yang ditunjuk secara khusus. Kita tahu bahwa Rusia itu
kaya akan sumber daya alam ya, dan para penambang kripto ini membantu pemerintah Rusia untuk memonetisasi sumber daya alam mereka. Jadi sumber daya alam Rusia itu digunakan untuk menambang Bitcoin dan hasilnya itu dijual ke pasar itu ya. Sehingga mereka akan mendapatkan pendanaan dalam bentuk fiat dan bentuk yang lainnya, sehingga juga akan membantu pemerintah Rusia. Nah, ini adalah sanksi kripto yang pertama ya, yang diberikan oleh Amerika kepada sebuah negara. Selanjutnya, berita datang dari IMF yang merilis laporan stabilitas keuangan ya. Nah, mereka mengidentifikasi resiko kripto dan menyerukan peraturan yang seragam gitu. Atau mereka itu ingin kripto itu diregulasi. Nah, Dana Moneter Internasional atau IMF, International Monetary Fund ya, itu telah merilis laporan stabilitas keuangan global triwulan, dan ada banyak penyebutan cryptocurrency dan peran kompleksnya di sana ya. Nah, tantangan yang ditimbulkan oleh kripto itu menurut badan tersebut ada beberapa yang dihadapi ekonomi global ya, dengan perang di Ukraina yang semakin memperketat kondisi keuangan. Nah, ia mengklaim bahwa resiko kriptoisasi itu lebih menonjol dari sebelumnya dalam situasi seperti itu, maksudnya kayak perang seperti itu. Nah, ini mungkin IMF juga ketar-ketir ya, kalau dunia ini entah kapan berganti dengan cryptocurrency, karena dia tidak bisa memegang kendali penuh lagi. Oke, kabar selanjutnya datang dari Italia ya, di mana Italian Crypto Fund itu, yaitu Iconium atau Dana Kripto Italia Iconium, itu berinvestasi pada platform Metaverse Italia Over gitu ya. Nah, si Iconium ini dia berpartisipasi untuk berinvestasi pada Metaverse ya. Nah, si Iconium ini adalah investasi kripto Italia yang berfokus pada project blockchain ya, yang mempromosikan desentralisasi semua web 3.0. Dia mengumumkan investasi keduanya di Over. Over itu salah satu perusahaan di Italia sana ya. Nah, yaitu platform metaverse terdesentralisasi yang menawarkan platform AR dan VR di geolokalisasi ya. Nah, ini juga sudah mulai nih platform AR VR yang ada di Italia itu akan diakuisisi atau diberi investasi untuk mengembangkan metaverse. Selanjutnya kabar datang dari Crypto Briefing ya. Nah, di sini kripto tetap stabil saat saham teknologi tenggelam. Ya, sementara banyak saham favorit teknologi era Covid yang berjuang ya ketika dunia kembali normal, pasar kripto itu secara keseluruhan tetap kuat sejak awal pandemi pada tahun 2020. Nah, di sini kita bisa lihat Netflix itu dia turun 37% ya hari ini, di tengah berita bahwa mereka kehilangan pelanggan untuk pertama kalinya dalam satu dekade, di samping penurunan saham teknologi lainnya ya. Kripto di sisi lain tetap datar di samping kerugian saham. Nah, faktanya sementara banyak saham favorit era pandemi terpukul, nah pasar kripto sebagian besar masih naik sejak awal pandemi. Oke, berita terakhir ya datang dari Stephen. Nah, ini bagaimana kelanjutan dari model Move to Earn. Jadi Stephen itu adalah proyek Move to Earn atau M2E yang berbasis di Solana ya, yang membuat aktivitas berjalan, kalian berjalan seperti itu ya,
itu bisa memungkinkan kalian untuk mendapatkan uang atau mata uang dalam game ya, hanya dengan kalian itu jalan atau bergerak. Menarik kan? Nah, ini memegang 92% pangsa pasarnya ya, si Stephen ini dalam project M to Earn. Jadi dia memonopoli di Move to Earn itu ya. Nah, tidak seperti game Play to Earn lainnya, Stephen ini memiliki kelengketan aplikasi itu ya, yang relatif lebih tinggi karena produk intinya itu berkisar pada lari gitu ya, yang merupakan aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Nah, tapi setelah diselidiki ya atau menggali lebih dalam tentang desain tokenomicsnya, ada kekhawatiran tentang keberlanjutan mata uang dalam game mereka, yaitu GMT dan GST. Nah, akan seperti apa? Kita akan lihat perkembangan Move to Earn atau M2A ini selanjutnya. Oke, sekian update terbaru dari dunia cryptocurrency dari channel Money from Crypto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.